Saudaraku, perdagangan maritim dan jalur sutra menjadi media penyebaran Islam di Tiongkok. Saat itu, para pedagang Muslim terus-menerus berinteraksi dengan warga lokal. Perlahan mulailah bermunculan komunitas-komunitas Islam dari pesisir Cina yang terus berkembang hingga saat ini. Saudaraku, pencarian jejak Al-Quran berlanjut hingga kota Hefei, ibu kota provinsi Anhui, Tiongkok. Masjid Hefei pertama kali dibangun pada masa dinasti Ming sekitar tahun 1368 hingga 1644, menjadikan masjid ini situs bersejarah yang telah berdiri selama ratusan tahun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Saudaraku, melaksanakan sholat Jumat di negeri lain memiliki kesan tersendiri bagi saya. Walaupun saya tidak mengerti apa isi khotbahnya karena keterbatasan bahasa, tetapi justru hal inilah yang menjadi tanda kebesaran Allah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Allahu Akbar. Masya Allah, saudaraku, masih bisa melakukan sholat Jumat meskipun dalam keadaan safar merupakan sebuah kenikmatan bagi saya. Apalagi saya bertemu banyak umat muslim dan saling berkenalan. Sungguh, sesama muslim adalah bersaudara. Study in Chinese. Oh, I don't know. University. Masya Allah, Alhamdulillah saya senang sekali ya bisa bersalaman dengan imam masjid Jumatan hari ini dan Masya Allah saya rasanya tuh kayak gembira bisa mencium tangannya. Subhanallah. Saudaraku, kota Hefei terkenal sebagai pusat inovasi sains dan teknologi terkemuka di Tiongkok. Tak heran jika banyak warga negara lain yang sengaja menuntut ilmu di tempat ini, termasuk warga negara Indonesia. Assalamualaikum saudaraku, alhamdulillah ya saya baru selesai sholat Jumat di kota Hefei dan alhamdulillah juga saya bertemu dengan saudara-saudara dari Indonesia nih, Masya Allah, pelajar-pelajar di kota Hefei ya. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Ini setiap hari bisa bertemu gini atau jarang? Biasanya titik kumpulnya kalau lagi Jumatan aja sih. Oh Jumatan, kalau di luar itu asramanya mungkin bisa bareng atau? Asramanya ya tergantung kampusnya masing-masing. Oh gitu, berarti Masya Allah, rasanya bangga dengan perjuangan mereka yang menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Karena dalam Islam pun menuntut ilmu hukumnya wajib, seperti sabda Rasulullah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tabarakallah, rasanya senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik di Indonesia ini. Pokoknya teman-teman sukses, semangat kuliahnya dan tetap semangat. Jangan lupa pulang kampung ya. Amin. Ingat ya, ingat orang tua. Iya, ingat orang tua, minta doa orang tua biar sukses insya Allah. Pasti. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Dua. Lagi, 1, 2. Saudaraku, dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan akan memudahkan para penuntut ilmu jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, bergeser ke sebelah Masjid Hefei, pandangan saya langsung mengarah ke sebuah pasar daging. Seketika saya langsung penasaran, ingin sekali menelusuri jalanan pasar ini. Saudaraku, ternyata di sebelah masjid saya sholat tadi di kota Hefei ada tempat pusat penjualan daging yang pastinya halal ya. Karena emang di daerah sini nih, insya Allah yang jualan orangnya muslim dan cara potongnya juga muslim. Subhanallah.
Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk selalu memakan hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik." Quran Surat Al-An'am ayat 121. Saudaraku, penyembelihan sesuai syariat memastikan daging yang disembelih terjamin kehalalan dan thoyyib karena disembelih dengan menyebut asma Allah. Selain itu juga jaminan kesehatan, kebersihan, dan kesucian makanan karena darah keluar dengan sempurna menghindari kuman ataupun bakteri. Saudaraku, tadi saya habis tanya-tanya sama bapaknya tuh karena memang ownernya ya. Saya tanya tuh setengah kilo harganya ternyata 32 yuan, subhanallah. Masya Allah. Ternyata jika dirupiahkan harganya tidak beda jauh dengan harga daging sapi di Indonesia. Setengah kilogram sekitar Rp77.000. Wah, Masya Allah saudaraku. Ternyata ya cara jual beli di pasar dekat Masjid Hefei ini masih menggunakan uang cash. Cece. Masya Allah, berarti bisa dibilang kalau orang-orang tua di sini ya, biasa kan kalau anak muda yang beli itu bisa pakai kiris. Nah, kali ini memang benar-benar uang cash. Subhanallah. Ini daging apa ya, Pak? 这是黄牛肉， Ini daging 公 sapi. 牛， Oh, 黄牛公牛。 Masya Allah. Di sini saya melihat bahwa benar Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menjunjung tinggi kasih sayang, kedamaian, dan juga keramahan. Masya Allah. Terlalu asik menjelajahi sekeliling Masjid Hefei sampai lupa dengan lambung yang belum terisi. Saya pun melangkah ke sisi berbeda. Ternyata saya juga menemukan hal lain yang tak kalah menarik. Saudaraku, di sebelah Masjid Hefei juga ada pusat jajanan kayak gini ya. Dan juga ini momen jualannya ya, nggak setiap hari ada, khusus di hari Jumat aja. Dan saya sekarang penasaran, pengen beli, cobain ya. Dari tampilannya terlihat menarik. Masyarakat suku Hui menyebutnya kaobing, roti panggang dari gandum dengan ukurannya yang cukup mengenyangkan. Isiannya pun beragam, ada daging dan juga kacang, semua insya Allah halal. Yang menarik di sini, cara memanggangnya menggunakan oven tradisional yang biasa disebut tandir. Mirip dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Asia Tengah ataupun Asia Selatan. Saudaraku, berbicara tentang gandum, dalam Islam, gandum menjadi bahan pangan pokok yang berkah dan sering disebutkan dalam Al-Quran serta hadis sebagai makanan utama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Wah. Cece. Masya Allah, saudaraku, ini jajanannya udah selesai. Saya cobain ya, gimana rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget. Tentu makanannya hangat ya. Bismillah. Ini lebih berasa lebih ke kayak roti di bagian Arab itu ya, di tempat-tempat negara bagian Arab, dan ada campuran kacangnya. Dia lebih berasa kacangnya. Enak banget sih. Saudaraku, kuliner komunitas Muslim Tiongkok sedikit banyak memang dipengaruhi oleh kuliner Asia Tengah yang sangat kuat, di mana roti menjadi makanan pokok harian. Sangat berbeda dengan Tiongkok bagian selatan yang lebih mengutamakan nasi. 然后呢，我们这个照片呢画的就是那个沙特阿拉伯的天堂，就是我们穆斯林心中神圣最向往的地方。Alhamdulillah，把它放在家里呢，对，就是这个对我们信仰的一种坚定，也是非常的值得的。谢谢，谢谢。 Saudaraku, kali ini saya ingin melihat desa yang katanya menjadi desa perak nomor 1 di Tiongkok. Desa ini terletak di daerah Dali, Provinsi Yunnan.
在我们这个地方呢，我们这个院子里习惯性的用这个彩绘做一个照壁，然后呢，我们这个照壁呢画的就是那个沙特阿拉伯的天房，就是我们穆斯林心中神圣最向往的地方。Alhamdulillah，把它放在家里呢，对，就是这个对我们信仰的一种坚定，也是非常的值得的。Cece penjelasannya. Masya Allah saudaraku, biasa ya kalau kita main ke China, kita ngeliat ya, rumah-rumah orang China itu pasti bertulisan atau bergambarkan tentang China. Nah kalau misalnya orang muslim China, biasa rumahnya itu bergambarkan tentang ciri kalau mereka adalah Islam, seperti gambar Ka'bah atau asma-asmanya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Budaya Tionghoa Muslim, khususnya dari suku Hui, selalu mencoba memadukan identitas Islam dan Tionghoa secara harmonis di rumah mereka. Saudaraku, rasanya senang sekali kedatangan kami langsung disambut hangat. Beragam guazi atau kuaci serta teh hangat disuguhkan untuk kami. Masya Allah, begitu ramahnya orang-orang di sini. Saya jadi teringat bahwa Islam sangat mengajarkan agar tuan rumah menjaga adab untuk menyambut tamu dengan baik. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, kita diajarkan menyambut tamu dengan ramah, menyajikan hidangan terbaik sesuai kemampuan, mengutamakan tamu, serta melayani dari 1 hingga 3 hari. Memuliakan tamu merupakan bagian dari keimanan dan juga menunjukkan perangai yang baik. Masya Allah. Saudaraku, Dali merupakan daerah yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Wilayah ini bahkan memiliki sejarah panjang kerajinan perak lebih dari 1000 tahun. Saudaraku, jadi ini adalah salah satu usaha dari suku Hui ya, suku umat muslim yang ada di China, dan juga ini tuh kerajinan tangan yang asli dari perak. Nah, ini dia bentukannya. Subhanallah. Bagi masyarakat suku Hui, kerajinan perak merupakan warisan budaya penting sebagai simbol status. Perak juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, acara pernikahan, dan juga identitas budaya, berupa perhiasan yang dibuat secara tradisional. Wah, tadi saya ngelihat mbaknya masangnya itu cepet banget. Kalau saya mungkin butuh waktu yang sangat lama ya. Karena ini emang harus benar-benar sering dilakukan dan terampil sih pastinya. Nah, gini dia nanti jadinya. Bagus banget kan? Jika merunut zaman Nabi, kerajinan perak sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi memiliki sahabat yang disebut sebagai ahli tempa emas dan perak bernama Arkhom bin Abi Arkhom. Penggunaan perak pada zaman Rasulullah SAW lebih sering dalam bentuk mata uang dirham, cincin, senjata, serta perabotan. Jadi saudaraku, saya ngelihat kayak kalau kerjaan yang berat itu dilakukan sama laki-lakinya. Nah, seperti mencetak bentukan untuk jadi yang seperti ini tuh kan nggak mungkin dong dikerjain sama kakak-kakaknya, jadi dikerjakan sama abang-abangnya. Wah, jadi saudaraku bentukannya nih bagus banget ya. Kayaknya saya udah bisa deh kerja di sini nih. Nah, seperti ini dia bentukannya. Kita coba lagi ya. Dalam Islam, penggunaan perak diperbolehkan untuk laki-laki, berbeda dengan emas yang hukumnya haram. Karena dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga memakai cincin yang terbuat dari perak. Diukir bertuliskan Muhammad Rasulullah, digunakan untuk stempel surat ke raja-raja asing. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak dan mata cincinnya juga dari perak. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, berbicara soal perak, meskipun Nabi SAW pernah menggunakannya berupa cincin, tapi dalam Islam tidak semua benda berbahan perak boleh digunakan. Contohnya seperti alat makan, karena Nabi SAW pernah melarangnya. Janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan buat kamu di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Cece, Sheshe. Assalamualaikum. Saudaraku, Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah, Yunan, Tiongkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.